Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin jamaah dan para pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Pertama-tama tentunya pada kesempatan kali ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, di mana kita semua telah diberikan nikmat yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita telah diberikan kesehatan oleh Allah, fi sihhatin wa afiyatin zahiran wa batinan. Dan yang kedua tentunya para jamaah sekalian, para hadirin, para pendengar setia pengajian kitab di MWC Astana Japura ini, marilah kita sama-sama menyampaikan sholawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'it-tabi'innya, dan semoga salam dan sholawat tersebut sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah di gedung MWC Astana Japura ini kita bisa melakukan pengajian dan sekaligus kajian selama bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Tentunya ini adalah merupakan hal yang sangat positif yang harus kita laksanakan, bukan hanya sekedar di bulan-bulan Ramadan saja, akan tetapi di bulan-bulan yang lain tentunya akan membawakan manfaat yang sangat luar biasa. Para hadirin jamaah dan pendengar dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali bersama-sama sebelum memasuki bulan Ramadan yang penuh barokah ini, Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini, alangkah lebih baiknya kita kembali, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya itu adalah agar kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat tersebut Intinya kalau kita pengen meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahwasanya ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita pengen menjadi orang yang meningkat takwanya, jadilah kita sebagai wal afina, atau kalau sesuai dengan susunan alladzina yungfikuna. Nah itu alladzina yungfikuna, yaitu siapa? Mereka orang-orang yang gemar bersodakoh, yaitu kita tingkatkan sodakoh kita, yaitu mereka orang-orang yang dermawan, yang tentunya Allah akan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan dalam surat Al-Maun. Salah satunya itu adalah kita berbagi terhadap sesama anak yatim, berbagi terhadap duafa, orang-orang miskin, fuqara. Nah, itu adalah dapat menyebabkan iman kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat tersebut, agar iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu adalah wal kadiminal ghaidha. Kita menjadilah orang yang sabar. Sabar dalam menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan susah maupun senang, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ketika kita mempunyai rezeki yang banyak, kemudian kita lupa terhadap Allah, atau sebaliknya. Jadi inti daripada kesabaran itu yang bisa menyebabkan kita menahan emosi, menahan diri kita untuk berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Ini sangat luar biasa sekali. Dalam sejarah tentunya kalau kita melihat daripada kisah Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah benar-benar orang yang sangat luar biasa memaafkan orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang menganiaya dirinya. Bahkan tidak segan-segan beliau memaafkan orang-orang yang akan membunuhnya. Itulah yang tentunya harus dicontoh oleh kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar takwa kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam rangka memasuki bulan Ramadan ini, kita bersihkan diri kita, kita sucikan diri kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah dan para pendengar dimanapun berada, tentunya sebelum memasuki bulan Ramadan ini, dan tentunya di bulan-bulan Ramadan, apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memaafkan, akan menghapuskan dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya, ai dzambun shaghair, artinya dosa-dosa yang tentunya yang kita tidak sengaja melakukannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, bahkan Imam Tirmidzi. Itu sebagian daripada persiapan menyongsong kita di bulan yang penuh barokah ini, bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua jamaah, para hadirin, para pendengar dimanapun berada, khususnya kaum Nahdiyin, senantiasa selalu bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan tentunya selama melaksanakan bulan Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meningkatkan ibadah kita, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Dan marilah dengan memasuki bulan Ramadan ini kita
perbanyak dengan membaca Al-Quran, memperbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amalan-amalan yang sebagaimana Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Seperti kita memperbanyak sholat-sholat sunnah di waktu malam, seperti sholat taraweh, kita memperbanyak melaksanakan i'tikaf di dalam masjid, dan masih banyak lagi hal-hal yang tentunya positif yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyongsong atau menghadapi bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Sebagai penutup, tentunya kita sama-sama mengingatkan kembali bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, seperti halnya keutamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan makhluknya. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman, kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.